Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Mila Khanza. Nah, kali ini ada yang komentar, kalau untuk Reels ada nggak tutorialnya biar rame? Nah, kali ini saya akan membahas tips ya, bukan tutorial tapi 5 tips cara supaya video Reels kalian bisa menambah view, banyak yang melihatnya. Nah, bagaimana sih caranya, Kak? Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat ilmu setiap minggunya. Oke, mari kita bahas sekarang juga. Kalau kita menceritakan soal video Reels ya di media sosial maupun di Facebook, Instagram, YouTube maupun TikTok gitu ya, pasti banyak banget orang dalam keseharian itu buka video TikTok, buka Instagram ya Reels gitu kan. Kalau menarik pasti mereka nontonnya sampai habis gitu ya. Nah, kali ini ya sekarang ini masih banyak banget yang buat video-video menarik, buat video-video bermanfaat, dan kita pasti suka melihatnya gitu, apalagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apalagi kalau video tentang edukasi, video motivasi, video tentang tips-tips, itu pasti kita melihatnya, menontonnya gitu. Nah, kali ini untuk kalian yang sedang membuat video tutorial apapun itu, maupun tentang motivasi, quotes, atau tentang edukasi, atau tentang tips-tips ya, atau tentang bisnis atau jualan, itu kalian buat video Reels mau di Facebook, Instagram ya, maupun di TikTok. Jadi supaya bisa video kalian tuh banyak dilihat orang, banyak yang lihat sampai habis, sampai tuntas gitu ya, bisa menaikkan view. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 tips supaya video Reel teman-teman itu bisa menambah view, banyak yang melihatnya. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, kali ini saya akan membagikannya di sini. Nah, tips yang pertama yaitu tentukan target audiens teman-teman. Ya, target penonton. Kenapa? Kalian harus tahu nih target audiens kalian siapa. Yang nonton video Reels kalian itu siapa sih gitu. Jadi kalian harus tentukan target audiensnya dulu. Karena apa? Contohnya nih ya, contoh saya, target audiens saya adalah wanita. Karena apa? Karena wanita lebih cenderung kesehariannya itu dengan menggunakan makeup. Ya benar, sama seperti saya ya, saya juga keseharian itu pasti menggunakan makeup. Pergi kerja, nongkrong sama teman, jalan-jalan, liburan, mau kemana aja pasti menggunakan makeup. Nah, dari situ kita bisa nih buat video Reels tentang dunia makeup, tentang tips-tips makeup skincarean gitu. Kalian bisa buat video Reels di sana gitu ya. Jadi jelas nih target audiensnya gitu. Jadi kalian kalau buat video Reels itu jangan random, jangan buat video yang campur aduk itu. Karena ngapa? Kalau kalian buat video Reels yang campur aduk, temanya itu nggak sama, nggak satu konteks, itu pasti algoritma Instagram atau algoritma sosial media manapun itu pasti bingung dan susah dia menyebarkan video kalian gitu. Jadi kalau kalian benar-benar buat video Reels itu benar-benar target audiens, benar-benar satu konteks gitu kan. Jadi algoritma Instagram itu pasti dengan mudahnya itu menyebarkan video kalian gitu di beranda IG, di beranda Facebook, di beranda TikTok. Itu pasti memudahkan algoritma sosial media untuk menaikkan video Reels kalian gitu. Jadi menurut saya, kalau kalian sudah menentukan target audiens itu tepat, pas gitu, pasti algoritma Instagramnya atau algoritma sosial medianya itu pasti dengan memudahnya kalian akan mendapatkan view atau mendapatkan like dari teman-teman gitu. Jadi harus tahu target audiensnya itu mau ke siapa, mau video tentang apa gitu. Jadi itu dulu yang harus kalian tentukan ya, yang kalian cari gitu ya. Nah, yang kedua itu ialah kalian harus berikan judul yang bikin orang penasaran gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, bikin judul orang yang
bikin orang penasaran itu, yang pertama kalian bisa menggunakan kata-kata target audience nih. Contohnya kayak saya jualan skincare ya, atau dunia kosmetik gitu. Nah, di awal-awal video reels yang kalian buat, kalian bisa buat kata-kata untuk kalian yang susah untuk buat alis harus punya produk gini nih. Jadi orang tertarik. Kebetulan nih saya juga susah buat alis, butuhin alis gitu. Nih cara mudahnya apa nih produknya, pasti ditonton dari awal sampai habis gitu kan ya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, kalian bisa juga buat kata-kata seperti ini. Buat kalian yang susah untuk bersihkan makeup secara menyeluruh, di sini ada produk yang harus kalian coba, harganya murah banget loh, cuma 30.000 itu bisa bekas makeup kalian bersih gitu. Jadi orang penasaran, pasti nonton sampai akhir, maksudnya awal sampai akhir gitu. Jadi bisa kalian buat contoh-contoh yang bikin target audience itu penasaran, pingin tahu apa sih produknya gitu. Contohnya itu. Yang kedua, kalian bisa juga mencontohkan dengan kata-kata yang keluh kesah. Keluh kesah nih kayak gimana, kayak timbal balik gitu, kayak gini. Gimana ya, contohnya gini. Kecewa banget dengan produk ini, saya sudah memakai seminggu lebih tapi hasilnya kayak begini saja gitu. Kayak seolah-olah kita memburukkan produk tuh, padahal di akhirnya nggak, kita membaikkan produk gitu. Dan dilanjut ceritanya, nyesel banget tahu produk ini, kenapa sih kenapa sih tidak tahu dari dulu, kenapa sih baru tahu sekarang produk ini gitu. Karena produk ini benar-benar bagus banget di tubuh aku gitu kan, atau produk ini bagus banget di muka aku, bisa pokoknya nyaman gitu. Produk ini bisa buat muka aku jadi glowing, jadi halus, pokoknya cocok banget untuk aku gitu kan. Kenapa sih harus tahu dari sekarang gitu. Tuh kalian yang pingin coba ini, recommended banget dari aku, karena aku sudah mencobanya sendiri gitu. Jadi kalian bisa kayak keluh kesah gitu pas pertama buat videonya itu, kayak seakan-akan menyalahkan produknya, tapi ya akhir cerita itu kita memang produk itu memang bagus, mencetakkannya bagus, jadi bikin orang penasaran gitu. Jadi itu bisa salah satu trik orang bisa menonton video reels kalian tuh dari awal sampai habis, karena tipikal orang tuh pasti kebanyakan penasaran gitu kan, apa sih produk apa sih yang bikin mereka kesal. Ternyata kesalnya itu kesal karena bagus banget produknya, itu maksudnya gitu. Nah, setelah itu yang ketiga, kalian harus bisa memberikan solusi. Nah, setiap produk atau apapun itu yang kita jual pasti ada solusinya dong. Setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu. Jadi kita harus berikan solusi kepada target audiens teman-teman. Nah, misalnya nih, kalau kalian kayak seperti saya bilang tadi, target audiens saya itu para wanita, tentang dunia kosmetik atau skincarean. Jadi misalnya solusi kayak gini, masalah target audiens kalian, misalnya nih, dia susah banget nih untuk buat alis misalnya. Jadi kalian bisa buat tutorial cara mudah membuat alis bagi pemula. Atau permasalahan target audiens kalian nih, mukanya berjerawatan gitu ya, udah pakai sana sini produk masih tetap berjerawatan, belum ada perubahan. Nah, jadi kalian bisa kasih solusi nih, coba pakai produk gini, atau coba pakai bahan-bahan herbal, atau ya pokoknya produk-produk yang alami yang bisa dicoba untuk meredakan, untuk menghilangkan jerawat misalnya. Jadi kalian harus membuat video yang bisa menyelesaikan masalah dari target audiens itu, bisa memberikan solusi gitu. Jadi target audiens ini senang nih diberi ilmu, diberi diberi video lah, dikasih tahu tips-tipsnya bagaimana gitu. Jadi kan
target audiens itu lebih senang, lebih suka dengan video kita. Pasti mereka dengan cara itu bisa like video kalian, men-share video kalian. Jadi setelah di-share-nya jadi banyak yang lihat, pasti salah satunya ada kecantol yang follow akun sosial media kalian. Nah, itu salah satu tips supaya video kalian bisa rame. Itu yang ketiga ya. Tips yang keempat, kalian harus konsisten upload. Ya, sama halnya yang saya bahas tentang apa yang lawar itu. Kita harus konsisten, harus bisa memanage waktu, bisa mengatur waktu untuk jadwal postingan itu kapan yang benar-benar efisien gitu ya. Kayak siang, pagi, sore gitu kan, atau siang, pagi, malam gitu. Pokoknya kalian harus konsisten upload video reelsnya gitu, harus mengatur waktu gitu, pagi, siang, atau sore misalnya, atau malam. Misalnya kalau pagi itu bisa kalian uploadnya itu ya seperti saya bilang kemarin jam 9 atau jam 10. Kalau siang itu bisa jam 12 atau jam 1. Kalau malam itu bisa jam 7 atau jam 8. Jadi harus konsisten upload, jangan kayak upload video satu terus seminggu kemudian tidak upload, jarang upload, itu kan jadi nggak konsisten. Jadi harus konsisten upload video biar algoritma di algoritmanya itu bisa naik terus. Jadi media sosial kalian itu memang aktif terus gitu, aktif berinteraksi, aktif membuat video-video terbaru gitu. Nah, harus konsisten ya. Tips kelima ya, yang terakhir itu ialah kalian bisa berkolaborasi dengan selebgram atau influencer. Itu sangat membantu sekali. Jadi kalian buat video dan bisa berkolaborasi dengan para selebgram atau influencer yang ada di kota kalian. Itu juga bisa meningkatkan view video kalian. Itu memang pas terpengaruh, memang mempengaruhi, memang bisa meningkatkan view kalian kalau berkolaborasi dengan selebgram atau influencer. Itu juga bisa. Itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, tentang supaya video reels teman-teman itu bisa banyak yang lihat, banyak view-nya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.